Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, Belajar Hukum kali ini kita akan membahas hal yang cukup basic, yaitu tentang sifat suatu hukum jaminan atau kita juga bisa sebut sifat perjanjian jaminan. Nah, ini penting untuk diketahui atau dipahami ya, karena banyak sekali masyarakat yang masih belum memahami sifat dari suatu perjanjian jaminan atau hukum jaminan. Nah, kalau Anda memahami struktur atau hukum jaminan ini, maka mudah-mudahan bisa membantu Anda melihat perspektif lebih baik ya dalam suatu permasalahan, terutama terkait dengan utang piutang atau terkait dengan kredit. Ya, seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, sebelum masuk materi, saya disclaimer dulu ya. Jadi video ini hanya untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman saja. Yang kedua, video ini bukan merupakan nasihat hukum ya. Tapi jika Anda membutuhkan nasihat hukum, maka Anda bisa bertanya kepada lawyer Anda atau menghubungi LBH setempat. Nah, yang ketiga, video ini kemungkinan juga bisa menjadi out of date jika di masa mendatang terjadi perubahan-perubahan di mana perubahan yang terjadi itu terkait dengan konteks atau isi dari video ini. Nah, itu dulu disclaimer-nya. Nah, kita masuk ke materi ya. Nah, terkait dengan perjanjian jaminan ya, itu contohnya kalau di layar yang Anda bisa lihat itu ada tiga ya, contoh seperti jaminan fidusia, jaminan hak tanggungan, atau jaminan gadai. Sebenarnya ada lagi jaminan hipotek ya, cuman sudah sangat jarang dipakai ya secara umum. Nah, kalau fidusia itu dipakai untuk benda bergerak seperti contoh kendaraan, kemudian surat-surat berharga dan sebagainya. Kalau hak tanggungan dipakai untuk tanah dan bangunan biasanya seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk gadai itu biasanya dipakai dengan cara barang yang dijaminkan itu di bawah kepenguasaan si pemberi utang. Ya, jadi seperti itu secara umum perbedaannya. Nah, perjanjian jaminan atau hukum jaminan ini bersifat aksesoris, artinya dia baru muncul atau baru ada ketika ada perjanjian pokok atau perjanjian utama. Jadi kalau tidak ada perjanjian pokok atau perjanjian utama, maka perjanjian jaminan ini tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa muncul. Ya. Nah, sehingga akibatnya apa? Nanti ini sudah ada ya, kita sudah sampaikan ada 4 macam. Jadi adanya atau hapusnya perjanjian tambahan bergantung pada perjanjian pokok, seperti tadi saya sampaikan. Kalau perjanjian pokok contoh ya, si A berutang kepada B, katakanlah senilai 1 miliar. Si A memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan rumahnya, katakanlah nilainya 2 miliar. Nah, kemudian atas jaminan tersebut diikat hak tanggungan gitu ya. Nah, apabila di sini kita harus bedakan dulu nih perjanjian pokoknya yang mana, perjanjian aksesorisnya yang mana. Nah, perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang, yaitu A berhutang kepada B 1 miliar. Kemudian aksesorisnya apa? Yaitu aksesorisnya adalah perjanjian jaminan, yaitu atas hutang tersebut A menjaminkan rumah, tanah dan bangunan atau rumahnya senilai 2M kepada B. Nah, terus ketika A tidak lagi mampu membayar kepada B atas hutang-hutangnya, maka atas perjanjian jaminan tersebut B bisa melelang rumah dari A tersebut yang nilainya 2 miliar tadi. Nah, tetapi perjanjian jaminan itu atau aksesoris itu akan menjadi hilang. Kenapa? Katakanlah A sudah melunasi utangnya, artinya perjanjian pokoknya hilang, maka secara otomatis perjanjiannya tambahannya juga hilang ya. Di situ juga disebutkan ya, jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan ikut batal. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih. Jika perjanjian pokok beralih karena cesi subrogasi, maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus ya. Nah, jadi sudah clear ya. Jadi intinya ketika Anda ingin
merekonstruksi suatu hukum, terutama hukum utang piutang, Anda harus define dulu atau tentukan dulu mana mana perjanjian pokok atau utama dan mana aksesoris. Nah, untuk menghilangkan aksesoris, gimana caranya? Gampang, yaitu dengan menghapuskan atau membatalkan perjanjian pokoknya atau mengalihkan perjanjian pokoknya. Nah, secara umum seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya, mudah-mudahan gampang dimengerti ya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan, silahkan saja ketik di kolom komentar. Ya, terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.